Richard Harkness. Good evening. There is growing doubt in Washington this evening whether we have really beaten the Japanese. Putting it another way, there is a growing doubt in the capital tonight whether the Japanese know they are defeated. Japan has agreed to the Potsdam Ultimatum, that's true. And by letting the Japs keep their emperor, we have saved as many perhaps as 1 million American casualties. Ini merupakan Saved berita as many besar. perhaps as 1 Kemerdekaan million tercapai sebentar lagi. casualties. Kata, Anda harus mendengar hal ini. Ada apa ini? Aku baru saja menginjakan kaki di sini. Hal ini tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Kami mendengar siaran di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Kita harus cepat bergerak memanfaatkan situasi seperti ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Soal kemerdekaan semata-mata hanya di tangan kita. Harus diselenggarakan dan diserahkan kepada PPKI. Tapi Bu, PPKI itu bentukan Jepang dan Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Maka, bila kita memerdekakan diri melalui PPKI, maka sekutu akan mengecapnya sebagai buatan Jepang. Lalu, apa rencananya? Ada baiknya bila Soekarno sendiri yang menyatakannya sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Aku khawatir Soekarno tidak menginginkan hal itu. The headlines tonight, the 15th of August 1945. Japan has surrendered. Britain and much of the world is celebrating Victory Day, the first day of World Proklamasi 60s. harus dinyatakan oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa Jepang. Rir, Soekarno will need. Bagaimana sih Soekarno ini? Dia lebih percaya kepada Jepang daripada kepada saya sebagai orang Indonesia dan sudah mengenal dia sejak lama. Dan saat kritis seperti ini, dia malah mundur. Bung, ya. Kami minta tolong pada Bu supaya kemerdekaan jangan sampai dinyatakan lewat PPKI. Ya, Soekarno harus menyatakan sendiri sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Jepang melalui perwakilannya Jenderal Terauchi sudah mengakui kemerdekaan Indonesia yang akan diselenggarakan oleh PPKI besok pukul 10 di Pejambon. Tapi inilah kesempatan bagi kita untuk menyatakan bahwa rakyat Indonesia berhak untuk merdeka dan para pemuda akan melaksanakan revolusi pada malam ini juga. Akan susah untuk mengubah pikiran Belanda terhadap kita. Bersabarlah sejenak dan ikutilah ritme kami. Mengapa Bung sulit sekali untuk diajak bekerja sama dengan kami? Di saat revolusi seperti ini, kami tidak dapat mengajak Bung serta. Bung tidak revolusioner. Aku juga ingin mengadakan revolusi dan membentuk organisasinya terlebih dahulu. Namun, kemauan Anda adalah bukan revolusi, tetapi purge, yang malah akan membunuh revolusi itu sendiri seperti yang dilakukan Hitler pada tahun 1923 di Munich. Bung Hatta tidak bisa diajak untuk revolusi. Kita harus menggunakan faktor power sebaik-baiknya. Setuju? Tidak perlu berlama-lama lagi, kita harus segera menemui Bung Besar. Kemerdekaan adalah hak dan soal rakyat ini sendiri. Tidak dapat digantungkan pada orang lain ataupun kerajaan lain. Kita harus memutuskan ikatan golongan tua dengan Jepang. Ya, kita jangan mau menunggu kemerdekaan dari Jepang. Kita sudah sepatutnya untuk bisa memerdekakan kita diri sendiri. Soekarno dapat mewakilkan bangsa Indonesia. Sudah sebaiknya Bung Karno menjadi presiden Indonesia saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu masalah nanti. Yang terpenting adalah sekarang untuk mengajak golongan tua untuk mau bersama kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan.
Ada apa ini? Begini, Bung. Jepang sudah menyerah. Kami di sini ingin mempertanyakan bagaimana nasib Indonesia selanjutnya. Kita harus segera memproklamasikan diri, di mana kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Ya, lebih cepat lebih baik, Bung. Kalau bisa, besok, tanggal 16 Agustus. Karena Jepang tidak akan mau mengakui kekalahannya. Jika kita menunggu kemerdekaan dari Jepang, maka sama saja kemerdekaan itu adalah pemberian dari Jepang. Baik, kita akan berikan terlebih dahulu. Kalian tidak dapat memaksakan proklamasi. Jika saudara-saudara sudah siap dan sanggup, silakan cobalah. Aku pun ingin melihat kesanggupan saudara-saudara. Jika besok siang belum juga diumumkan, maka kami para pemuda akan segera bertindak dan memperlihatkan kesanggupan yang Anda kehendaki. Revolusi harus dikobarkan malam ini juga. Ya, masa sudah siap. Peta dan Heiho hanya tinggal menunggu komando. Tapi kalian tidak kompak. Tidak ada kesatuan dalam diri kalian. Ada golongan kiri, ada golongan syahrir, ada golongan intelektual. Kalian mengambil keputusan dengan sendiri-sendiri. Jika Anda tidak mau memproklamasikannya, maka besok akan terjadi pembunuhan serta pertumpahan darah. Ini leher saya. Bawa saya ke pojok situ. Besetlah leher saya. Jangan tunggu esok hari. Kami di sini bukan ingin membunuh Bung, melainkan hanya ingin memperingatkan. Sudahlah. Kalian tidak dapat bersikukuh terlalu lama. Bung besar tidak dapat kita bujuk. Kita harus segera menemukan cara lain agar Indonesia semakin cepat merdeka. Ya, kita harus memastikan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Kita harus mendorong mereka dari teroris, Pak. Ini baru terima pesan telegram bahwa Jepang menyerah pada sekutu di USS Missouri. Lagi pula kita juga harus menunjukkan kesanggupan kita. Bukan dengan memproklamasikan sendiri, namun kita juga harus memastikan bahwa proklamasi dapat terlaksana. Bawa mereka dengan paksa. Jauh dari Jakarta, jauh dari Jepang. Perketat keamanan. Singgi, kau memimpin misi kali ini. Bawa mereka saat fajar sehingga tidak terlalu menarik perhatian orang. Baiknya kita menyiapkan massa. Kita harus mempersiapkan revolusi. Namun, radio telah disegel. Kita tidak bisa memberitakan berita melalui radio. Bagaimana ini? Kita tidak bisa memberitakan berita secara efektif pada masyarakat. Ada apa ini? Bung, para pemuda telah mengobarkan pemberontakan. Suasana menjadi semakin tidak kondusif. Ini adalah tindakan yang salah. Apa kalian mengerti? Jika kalian melakukan pemberontakan, akan terjadi kegagalan. Anda harus ikut kami untuk mengamankan diri Anda sebelum Jepang menuduh Anda bahwa Andalah provokator pemberontakan masa ini. Baiklah, aku, istriku, serta Guntur ikut kalian bawa. Tapi, Ya atau tidak sama sekali. Baiklah, kami minta Bung untuk bersiap. Baiklah. Pokoknya Indonesia harus segera kita merdekakan. Setuju itu. Ayo kita samperin Bung Hatta. Ada apa menemui saya malam-malam? Bung, Anda harus ikut kami sekarang juga. Memangnya ada apa ini? Akan terjadi pemberontakan besar-besaran dan ada 15.000 massa yang akan menghampiri Jakarta untuk melucuti Jepang. Namun, besok pagi akan diadakan rapat PPKI. Bung, ini demi keselamatan. Anda harus melakukan kepemimpinan nasional di luar kota. Bung, ini merupakan keputusan kami. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Marilah, ikut bersama kami. Baik, saya setuju kalau memang itu jalan terbaiknya. Baik. Mari. Silakan kalian menunggu di tempat sederhana. Jepang sudah benar-benar kalah. Kami berharap Bung dapat mempertimbangkan hal itu lagi. Sudahlah, tidak ada gunanya percekcokan ini. Tinggalkan kami sendiri. Kau bersamaku dahulu ya nak, biarkan kedua orang tuamu beristirahat. Kau tahu nak, aku membiarkan diriku bujang hingga kepala 4.
demi negara Indonesia merdeka. Betapa bahagianya aku. Waktu yang aku tunggu itu akan datang. Basah apa ini? Ternyata anak ini mengompol mendengar kata-kataku. Aduh, maaf, anak saya merepotkan ya. Tidak apa-apa, bukan masalah yang besar. Terima kasih telah menjaga bumi terus lagi saya beristirahat. Anda bawa salin celana? Sayangnya tidak, saya terpaksa tidak melakukan sembahyang dan menunggu celana saya kering. Aduh, maaf sekali, saya telah merepotkan. Biarkan nanti saya panggilkan Mas Tarno selagi saya berusaha. Sudah kau katakan, bukan masalah yang besar. Masuk. Apakah Tuhan sudah dengar? Silakan. Mereka telah menculik keduanya, Siapa? Soekarno dan Hatta. Kemana mereka dibawa pergi? Tolong sambungkan saya kepada saudara Nisijima. Saya takutnya mereka diculik oleh pihak Rikugun. Baik. Halo? Ya, halo. Tuan Nisijima. Saya telah mendengar berita bahwa Tuan Soekarno dan Tuan Hatta telah diculik. Saya takutnya ini perlakuan pihak Rikugun. Apakah Tuan Nisijima bisa membantu kami untuk menggerakkan para petinggi Kaigun untuk menyelidiki kasus ini? Terima kasih. Sudiro, Ya. aku merasa harus memberitahu Laksamana secara langsung. Tolong antar aku ke rumahnya. Baik. Selamat siang Tuan Mem. Lambat, apa Anda yang datang sendiri saja dan tidak bersama Tuan Soekarno dan juga Tuan Hatta? Padahal saya telah menjamin kepada mereka bahwa saya akan memberikan informasi resmi tentang penyerahan kami. Begini Tuan Maeda, saya ingin meminta bantuan kepada Tuan Maeda untuk menggerakkan pasukan Kaigun karena Soekarno dan Hatta telah diculik. Baiklah Tuan Bajo, saya akan menggunakan segala kekuatan saya untuk memberikan apapun yang kalian perlukan. Saya telah mendengar kabar dari sekretaris saya bahwa kemungkinan mereka diculik oleh para pemuda. Baiklah Tuan Bajo, saya jamin kemerdekaan Indonesia akan segera dicapai. Maka dari itu, saya akan menggunakan segala kekuatan saya untuk mengamankan kematian. Permisi Pak Bantu. Sekali saya Justinto. Di sini saya mau menjelaskan tentang persembunyian Soekarno dan Hatta. Apakah kita sudah mengarah ke Salabitana? Saya tidak bisa melakukannya Pak. Dan mobil ini terus melaju ke arah Karawang. Sebelum berbelok ke Rengas Dengklok, ban mobil Pak Bantu ini sudah pecah. Oke, baiklah. Ada apa ini? Sebentar Pak, saya akan periksa. Kenapa teman ban ini?
Kenapa ini? Maaf Pak atas ketidaknyamanannya ini. Kita akan ke tempat persembunyian selepas maghrib. Karni, mengapa kamu di sini? Kamu telah menyulitkan kerja karena Soekarno dan Hatta telah diculik. Maaf, ini bukan prakarsa saya sendiri. Saya hanyalah abdi revolusi. Mari, saya bawa Bapak ke Mayor. Mayor, saya ingin menyebut Bung Karno dengan Bung untuk mempercepat proklamasi. Bagaimana jika proklamasi diadakan sebelum tengah malam? Sepertinya harus ada rapat terlebih dahulu. Bagaimana jika pukul 6 besok? Saya akan berusaha sedapat-dapatnya. Mungkin jam 6 sudah selesai. Dan esok hari sudah siap diproklamasikan. Kalau tidak bisa, bagaimana? Mayor, jika semua ini gagal, ini adalah tanggung jawab saya. Dan Mayor menembak mati saya. Baiklah, saya akan mengantar Anda ke Soekarno dan Hatta. Tetapi dengan syarat, proklamasi harus dilaksanakan tanpa bantuan Jepang. Halo kawan, saya telah menghubungi pihak Hotel Westindas. Tapi di sana tidak ada ruangan untuk kami menuliskan naskah proklamasi. Apakah Tuan Maeda bersedia menyediakan rumah untuk kami? Baiklah Tuan, datang saja. Saya telah menanti kehadiran Anda beserta Tuan Soekarno dan juga Tuan Hatta. Oke, baiklah. Terima kasih. Tuan Barjo, marilah masuk Tuan-Tuan. Tuan Hatta, masuk Pak. Bagi saya, kemerdekaan Indonesia harus segera dicapai. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Tuan Soekarno untuk menemui Yamamoto dari Gun Saikan. Mari. Tidak, saya tidak mau mendengar kabar dari Anda. Saya menolak untuk ikut. Pergilah ke Nishimura. Jadi saya bersama Tuan Soekarno datang untuk memprotes sikap reaksioner Pak Gun Saikanbu terhadap Kantor Nasionalis Indonesia. Jadi begini nih, Jenderal. Mengapa Republik Gun tidak bisa memberikan apresiasi pada orang-orang Indonesia yang merdeka? Jadi, pemerintah Jepang telah menetapkan status quo sejak tadi siang pukul 1. Maka dari itu Indonesia tidak diberikan izin untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan. Saya amat menyesali bahwa kami tidak dapat menepati janji kemerdekaan yang telah diberikan. Ternyata seperti ini semangat Bushido dan tentara Jepang. Terima kasih. Saya percaya. Tuan, baiklah. Riko pun sudah mendatangi. Maka dari itu saya akan menanggung semuanya. Di dalam rumah ini, Kaigun akan menjaga kalian. Tapi di luar rumah ini, saya tidak bisa membantu kalian. Di luar sana, Riko Gun sudah menguasai semua wilayah. Sebelumnya, saya sangat menghargai perjuangan kalian untuk mencapai kemerdekaan. Saya tidak menduga bahwa ternyata dorongan terhadap kemerdekaan itu sangat besar di Indonesia. Terus terang, kekerasan itu sangat saya tidak setujui. Karena menurut saya, justru malah membahayakan. Dan kemenangan itu sendiri tidak akan tercapai. Mulai dari sekarang, saya akan menjamin keselamatan Soekarno dan juga Hatta. Karena itu sudah menjadi kewajiban saya.
proklamasi bahwa dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan-badan pemerintahan yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mempertahankannya. Ya, kita harus merebut kekuasaan dari Jepang. Kemerdekaan adalah hak rakyat dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada seorang pun yang membawa rumusan teks proklamasi dalam Piagam Jakarta. Apa? Jangan tanyakan saya. Kerjakan saja pekerjaan kalian. Saya tidak akan menginterupsi. Apakah saudara-saudara semua masih ingat tentang undang-undang yang telah kita rancang bersama? Ya, saya ingat, tetapi tidak lengkap. Tidak mengapa. Karena untuk menyusun teks proklamasi, kita membutuhkan beberapa kalimat dari undang-undang tersebut. Kita bukan menyalinnya, tapi kita hanya mengambil beberapa yang ada sangkut paut dengan teks proklamasi. Bung Hatta, aku meminta Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas ini, karena menurut saya bahasa Bung Hatta lah yang tepat. Sesudah itu, kita persoalkan bersama-sama. Setelah itu, kita memperoleh persetujuan bersama, kita bawa ke ruang tengah, dan kita beritahu orang-orang yang berada di ruang tengah tersebut. Oke, apabila saya yang harus memikirkannya, lebih baik Bung menulis dan saya mendikte ya. Baiklah. Saya mengingat akhir alinea ketiga pembukaan undang-undang mengenai proklamasi. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan keinginan yang luhur, kebangsaan yang bebas. Dengan ini, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Baik, sebagian kita ambil dan sisanya kita ubah sebagai berikut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Saya setuju. Namun kalimat ini hanya menyatakan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini tidak cukup dan merupakan suatu pernyataan yang abstrak tanpa isi. Kita butuh perlakuan dan aksi yang nyata, dan kita tidak mungkin melakukannya tanpa ada kekuasaan di tangan kita. Kita harus menambahkan pikiran tentang pernyataan kekuasaan dari Jepang ke dalam tangan kita sendiri. Ya, betul sekali. Tambahkan saja hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secermat-cermatnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada baiknya kata cermat-cermatnya diganti oleh kata seksama. Baik, saya setuju. Baiklah, apa kalian semua setuju? Setuju. Baiklah, rumusan ini sudah siap dibacakan di depan kaum. Kita telah memberi nama rancangan teks ini dengan maklumat kemerdekaan. Menurut saya, ada baiknya pernyataan kemerdekaan ini diberikan judul proklamasi. Rancangan teks ini telah siap untuk dibacakan besok hari di depan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menyelesaikan teks ini pada malam ini, sebab besok kita harus segera membacakannya. Dapatkah saudara-saudara semua setuju dengan teks yang telah kita buat bersama ini? Setuju. Apakah kalian setuju? Setuju. Saya tidak, teks ini sangat amat tidak mencerminkan semangat revolusioner, lemah, dan juga tidak ada tekad untuk terlepas dari Jepang. Lalu, walaupun ada halangan apapun, kita harus terus melanjutkan ini. Dan di kalimat yang kedua, saya juga tidak percaya kalau Jepang akan menyerahkan kepemimpinannya untuk kita. Jadi kita yang harusnya merebutnya sendiri. Saya setuju dengan Saudara Soekarno.
kalimat itu masih lemah dan mengindikasinya Jepang untuk menyerahkan kekuasaannya, padahal itu tidak akan terjadi. Tidak. Kami tidak setuju. Jangan emosi di saat-saat seperti ini. Lalu, yang menandatangani teks proklamasi ini siapa? Bung, apakah secari kertas dari kawan di Jalan Bogor Lama sudah kau berikan kepada Bung Karno? Maaf Karni, saya benar-benar lupa. Tolong tunggu sebentar. Ada baiknya jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh wakil-wakil rakyat Indonesia, baik PPKI maupun para pemuda. Tidak, saya tidak setuju. Atau naskah ini harus kita tandatangani besok siang di depan anggota PPKI. Kami tidak suka dibawa badan-badan pemerintahan Jepang, seperti badan persiapan. Kami juga tidak suka kepada orang-orang yang tidak memiliki usahanya dalam usaha seperti ini dan ikut campur. Mari kita dengar pendapat dari golongan tua terlebih dahulu. Segenap hadirin yang hadir dalam ruangan ini seharusnya menandatangani. Ini penting untuk anak cucu kita nanti, agar nanti mereka tahu siapa yang ikut ambil bagian dalam merumuskan naskah proklamasi ini. Seperti naskah proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Semua yang merumuskan menandatangani keputusan mereka bersama. Pendapat itu tidak bisa diterima. Mereka yang tidak ikut menyumbangkan ide tidak pantas menandatangani teks proklamasi tersebut. Sabarlah dahulu. Sebaiknya yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Soekarno dan Hatta, mengatasnamakan rakyat Indonesia. Baiklah. Tik ini. Baiklah, saya akan mengetiknya dan meralat beberapa ejaan yang salah. Jangan tergesa seperti itu. Tulisannya miring. Maafkan saya tak bisa menahan perasaan bahagia di dalam dada ini. Rakyat di dan sekitar Jakarta. Seluruh rakyat telah disuarakan untuk berbondong-bondong menuju lapangan Ikada untuk menyaksikan proklamasi dikumandangkan. Hal ini sudah sepantasnya mereka tontonkan. Tidak lebih baik jika kita membacakannya di Jalan Pegangsaan Timur di halaman rumah saya. Karena di situ halamannya bisa menampung ratusan orang. Jika kita membacakan teks proklamasi di lapangan Pilkada, itu akan menjadi sebuah insiden dan bakal ada kekerasan di situ. Sebab lapangan itu dikuasai oleh penguasa militer. Lebih baik kita membacakannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Teks proklamasi rancangan kita tidak dapat diterima. Suhud, siapkan bendera. Tiangnya satu atau dua? Bagaimana kamu ini? Kita kan sudah merdeka. Baiklah, maafkan kelancangan saya. Saya akan menyiapkan bendera dan menyiapkan tiang. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini
Siap. Kerahkan peta untuk menjaga sekeliling rumah Bung Karno. Siap, Mas Nakal. Tidakkah sebaiknya kita lekas membacakan proklamasi? Tapi Bung Hatta belum tiba. Latif, segera cari Bung Hatta sekarang juga. Baik, Pak. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di dalam peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun kita berjuang. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naik turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke cita-cita. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyadarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Pemusyawaratan ini seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Istri, kerek bendera itu. Tidak, lebih baik saudara Latif saja. Dia menggunakan seragam sedangkan saya menggunakan kain. Berbahagialah, karena di hari yang amat suci ini, kita telah menjadi bangsa yang bebas untuk mendapatkan kemerdekaan kita. Berbahagialah,
Karena cita-cita para pendahulu kita yang telah diukir dalam hati kita masing-masing akhirnya telah kita capai dengan perjuangan sendiri. Kami bertiga diutus oleh Jepang untuk melarang Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi sudah saya ucapkan. Sudahkah? Ya, sudah. Tolong siarkan ini segera. Baik. Kemana sih? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proclamation. We, Indonesian, hereby declare the independence. Matters concerning the transfer of power, etc., held in a careful manner and with the shortest possible time. Jakarta, 17th of August 1945. In the name of Indonesia, Soekarno-Hatta. Keberatan dengan sila pertama. Ya, karena Indonesia tidak hanya terdiri dari saudara-saudara yang beragama Muslim saja. Ditetapkan gubernur-gubernur dari ke-8 provinsi. Ada Mas Sutarjo untuk Jawa Barat, ada Raden Panji Suroso untuk Jawa Tengah, Raden Mas Suryo untuk Jawa Timur. Saya bersedia. Saya akan mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya. Baik, dilanjutkan oleh Insinyur Muhammad Nur untuk Borneo, Dr. Sam Ratulangi bagi Sulawesi, Mr. Yohanes Latu Harhari bagi Maluku, Mr. Igusti Ketut Puja wilayah Sunda Kecil, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan meliputi Sumatera. Terima kasih atas kepercayaan bagi saya untuk mengemban tugas ini. Saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kejayaan Indonesia. Saya juga perjuangan tidak akan hanya sampai di sini. Saya akan membantu mendapatkan kemerdekaan seutuhnya di negeri kita tercinta. Dengan ini, saya menyatakan rapat PPKI telah purna dan PPKI dibubarkan. Kita harus menegaskan proklamasi Indonesia. Kami sudah melobi masyarakat untuk hadir di lapangan Ikada pada tanggal 19 September sebagai bentuk protes atas penyerahan Jepang terhadap sekutu. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, kita telah memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Saya tegaskan, kita telah memproklamasikan kemerdekaan kita. Sekarang adalah kewajiban kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Merdeka! 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 Merdeka!